Kalau sekarang kan kita lihat ini sudah masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo gitu dan di pemerintahan yang baru nanti artinya apa yang harus menjadi fokus untuk bisa membuat timeline ini lebih maju daripada sebelumnya? Ya, menarik. Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyampaikan ketika launching of the Bursa Karbon tahun lalu bahwa potensi carbon market kita itu bisa mencapai 3.000 triliun, ya kan? Dan saya kira itu satu legacy yang harus dilanjutkan. Dalam beberapa analisis orang mulai bicara 3.000 dan 8.000 triliun. Itu angka yang lumayan besar, tapi hari ini kita belum sangat jauh dari capaian itu. Apa yang sudah dicapai oleh pemerintah sekarang, saya kira dalam pembentukan carbon market itu harus diteruskan. Nah, yang pertama saya lihat adalah penyiapan satu kelembagaan climate financing ya, yang penting dan ini silakan dipikirkan apakah dalam bentuk undang-undang, apakah dalam peraturan pemerintah. Tetapi kita kan sudah punya undang-undang di tahun Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang memungkinkan perdagangan karbon. Jadi karbon itu sudah dilihat sebagai stok, sudah dilihat sebagai aset yang bisa diperdagangkan. Ke depan, menurut saya dua hal. Kalau kita ingin mendapatkan pendanaan tambahan on top of pendanaan APBN. Yang pertama, kita lebih aktif bermain di dunia internasional untuk memastikan we get the benefit of the international financing yang datang. Dari 100 billion US dollar per tahun yang dikomitkan oleh negara maju, tahun depan itu sudah mulai dihitung. Ini kebutuhan untuk climate change itu akan 1,8 triliun US dollar, which is very big. Kelemahan kita selalu pada implementasi. Saya punya pengalaman terlibat di inisiatif ini di masa lalu ya, REDD+, Reducing Emission, Deforestation and Land Degradation. Persoalannya adalah ada komitmen tapi tidak bisa diimplementasikan. Nah, kita perlu lebih aktif bermain dalam diplomasi internasional untuk memastikan kebijakan yang diturunkan di tingkat internasional bisa dilaksanakan di dalam negeri. Yang kedua, institusi carbon market ini benar-benar harus kita dorong. Karena kalau kita lihat sekarang pasar karbon di Eropa itu sudah bicara 100 euro per metric ton carbon market. Indonesia kita jual kemarin itu 2 dolar ya. Now is mungkin 5 dolar gitu, tapi gapnya jauh. Kalau potensi itu meningkat menjadi 100 dolar misalnya, dengan perbaikan seluruh tata kelola, dengan membuat pasar kita menarik pasar-pasar yang ada di sekitar kita dalam ASEAN Mechanism atau East Asia Mechanism, saya yakin kita bisa meningkatkan nilai dari 5, mungkin dari 2 ke 5 jadi 50, bahkan satu waktu kita bisa 100. Dan ini potensinya besar banget. Kita akan punya potensi ekonomi karbon yang nilainya 160 triliun, lebih besar dari 8.000 triliun, jadi 20 kali lipat dari apa yang ada sekarang. Tapi jalan ke sana panjang. Nah, itu yang saya bilang, ini opportunity besar banget bagi negara Indonesia kalau mau memanfaatkan sumber-sumber pendanaan climate masa depan. We are the haven of carbon ya menurut saya dengan potensi ini. Sayang sekali hari ini belum kita manfaatkan dan dengan sedikit stimulan ini bisa kita lakukan. Government initiative on international diplomacy dan mendorong inisiatif carbon market ini bisa berjalan dengan baik di dalam negeri. Baik, kita coba bahas sedikit yang tadi Bapak sampaikan. Ini sebenarnya sudah ada konsepnya, tapi seringkali tidak bisa diimplementasikan di dalam negeri. Mungkin Bapak boleh jelaskan dengan contoh sedikit seperti apa contohnya? Ya, yang pertama mungkin ada dua ya. Kalau kita bicara carbon market, kita bicara compliance carbon market yang basisnya ketaatan yang sekarang didorong oleh OJK. Ada yang basisnya voluntary carbon market, pendagangan karbon secara sukarela. Nah, yang pertama adalah sampai kalau di voluntary carbon market sampai hari ini memang di sini masih ada debate. Kita belum bisa melakukan perdagangan voluntary carbon market ke luar negeri. Padahal ini menurut saya pribadi ini transaksi market yang paling gampang. Buyer to seller, cari pasar di luar negeri itu bisa dilakukan transaksi dengan baik. Nah, yang sifatnya compliance carbon market menurut saya yang harus didorong itu tadi menyiapkan emission trading system ETS. Jadi kalau kita bisa bikin Indonesia ETS itu sudah mulai dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kita berharap transportasi juga punya, lahan juga punya, hutan juga punya, sehingga seluruh industri juga punya, sehingga seluruh sektor yang akan dikembangkan itu punya namanya ETS. Kalau ETS-nya berkembang, maka kita bisa mengembangkan pajak karbon. Karena ini dua hal yang saling tunjang menunjang.
ITS itu adalah insentif kita masuk di karbon, kemudian carbon tax itu adalah disinsentif. Dua negara yang melakukan itu. Dan ini saya kira dalam jangka singkat OJK maju sekali. Menurut saya appreciate apa yang dilakukan, baru-baru meluncurkan taksonomi on sustainable financing, ya, dan itu menjadi referensi untuk pemain-pemain yang ada di sana. Tapi belum terintegrasi. Jadi dua komponen ini, ITS itu harus lebih diaktifkan lagi. Yang kedua, sistem registry kita harus lebih terbuka, harus lebih baik lagi dalam mengakomodir partisipasi sektor swasta untuk ikut di dalam pendaftaran atau registry sistem SRN. Nah, yang ketiga, credibility internasionalnya akan datang kalau kita melaksanakan tata kelola dengan baik. Jadi yang namanya monitoring, reporting dan verification system adalah credibility kita kepada dunia internasional. Orang akan melihat, oke, ternyata yang dijual atau yang dipasarkan di carbon market Indonesia itu adalah benar-benar karbon yang kredibel, datang dari sumber-sumber yang benar-benar green, dapat dipercaya, dan kemudian prosesnya dilaksanakan dengan baik. Baik, terkait dengan pajak karbon, tadi Bapak sempat mention sedikit dan kita tahu ini juga sudah berkali-kali kita dengar disampaikan oleh Menteri Keuangan sebelum akhirnya ditunda lagi gitu. Bapak melihat apakah saat ini kita sudah siap di dalam negeri untuk penerapan pajak karbon tersebut? Pribadi saya mengatakan kita belum siap karena mekanisme environment carbon marketnya belum ada gitu ya. Jadi kemarin coba didorong ada BUMN yang lihat. Saya lebih cenderung kalau saya melihat masapnya munculkan ITS dulu, emission trading systemnya. Ketika marketnya sudah mulai berjalan, karena kalau ada cap yang ditentukan berarti kan, dan cap itu ditentukan untuk setiap perusahaan. Misalnya saya di batu bara, coal, oke, saya melebihi target emisi saya, berarti saya harus beli karbon dari perusahaan yang emisinya di bawah. Nah ini seperti ini. Nah kalau ada perdagangan ya, maka carbon tax ini bisa diterapkan gitu. Karena itu carbon tax itu akan mengincentivize proses carbon market gitu. Jadi ini adalah dua hal yang akan saling dorong-mendorong. Tetapi kalau ekosistem carbon marketnya tidak terdevelop dengan baik, maka ini juga akan mengalami kendala. Jadi seperti chicken and eggs, ini dua hal yang harus dilakukan. Tapi saya setuju ini dua-dua harus berjalan bersama. Tapi untuk menyiapkan mekanisme pasar sekarang, kita harus punya a credible emission trading system, dan harus meliputi semua sektor-sektor, bukan hanya energi. Itu harus masuk di kehutanan, lingkungan, harus masuk di transportasi, industri, semuanya harus ada seperti itu. Baik, sejauh apa kita menuju ke sana sampai akhirnya bisa diterapkan pajak karbon ini? Ini champion ya, maksud saya champion ya, tentu di pemerintahan dan di industri. Dan saya melihat with the role Indonesian Business Council, ini kita baru reportnya IBC ya, kita baru terbitkan dan sangat mudah dipahami. Butuh orang lebih banyak paham tentang carbon market. Saya kira di dua sisi industri, kita baru saja melaunch carbon market knowledge center kita, kemudian carbon market academy. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melahirkan sejumlah champion yang mulai bicara di berbagai sektor. Jadi ini harus menjadi bagian dari seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melihat pembangunannya itu berbasis climate. Karena di dunia ini, apapun namanya, kita sudah lihat gejala perubahan iklim. Kita sudah lihat bencana yang... Pembangunan itu harus sensitive to climate. Saya sebut dengan climate sensitive development. Sehingga itu adalah tata cara pelaksanaannya, insentifnya dapat lewat carbon market. Jadi lebih banyak champions baik di sektor swasta maupun di pemerintah maupun di masyarakat itu akan menguntungkan kita untuk mendorong inisiatif carbon market ini menjadi darling di negeri kita.